Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Jumat di 9 Agustus 2024. Seperti biasa kita akan mencoba nanti memetakan satu hari ke depan di XAU, USD dan yang lain. Sebelum kita lanjut untuk memetakan, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading, yang baru menekuni dunia trading, belajar banyak dengan Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya supaya lebih banyak kita berbagi, lebih banyak teman-teman yang teredukasi. Dengan demikian tentu mencegah hal yang lebih buruk di dalam dunia trading. Tentunya ketika kita betul-betul sudah menjalani, mendalami, dan memahami dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu di analisa pagi hari ini. Kita mulai dengan mereview satu hari kemarin sebagai bentuk koreksi dan evaluasi dari yang sudah kita lakukan. Di awal kita melihat dari pergerakan yang ada kecenderungan bergerak turun, namun demikian kita akan menguji di level-level pentingnya. Di sisi bawah ada support, kita tandai warna orange ya. Kita tandai warna orange ini sebagai area support untuk menguji kekuatan bearish. Yang kedua ada support, ada resisten di atas, kita tandai warna orange, kemudian kita lingkari dengan ungu di sana. Ini adalah untuk menguji kekuatan bullish di sana ya. Jika bergerak turun tidak bisa menembus, maka akan memantul kembali dan akan diuji lagi di area retracement-nya di sana ya. Ada resisten, ada retracement juga. Ketika dia tidak mampu ditutup lebih tinggi, maka berpeluang kembali turun. Nah, simulasinya kalau dia turun, ketika memantul di area retrace-nya, akan kembali mencoba untuk menembus area supportnya dan akan memantul kembali. Ini simulasi yang pertama jika syarat dia menembus tidak terpenuhi ya. Tetapi jika dia menembus dengan kuat, dengan signifikan, maka berbeda. Dia akan bergerak naik, menembus area resisten berikutnya, kemudian terkoreksi dan kembali bergerak naik ya. Kita perkirakan satu hari kemarin berada di 2414 sebagai area jenuhnya. Kemudian kita menempatkan posisi buy di atas retrace-nya, kemudian sell-nya sebelum ada support di sana untuk taking profit lebih awal ya. Kita fokusnya karena dekat di atas, maka kita menguji di atas retrace-nya ya, yakni buy-nya di 2396.11. Kemudian sempat koreksi, sempat retest ya, sempat koreksi, namun masih berada di area warna orange ya, sehingga kita yakinkan teman-teman selama tidak ditembus lebih kuat, selama dia tidak berbalik lebih signifikan, maka akan kembali bergerak naik. Dan akhirnya bergerak naik betul sampai di jenuhnya. Bahkan ada lebih sedikit dari area jenuhnya. Setidaknya satu hari kemarin dari sisi buy-nya kita bisa maksimum. Di posisi sell-nya terlalu jauh dan hanya bullish yang mendominasi. Baik, ini yang bisa kita review. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin mengikuti dari analisa hingga eksekusinya bisa merasakan bagaimana dinamika di dalam pergerakannya. Kemudian bagaimana menahan diri ketika ada koreksi-koreksi kecil. Lanjut kita akan memetakan lagi untuk satu hari ke depan. Mengingat hari ini di akhir pekan, kita coba lihat di time frame weekly-nya. Di time frame weekly-nya kemarin ditutup, atau satu pekan kemarin ditutup dengan bullish sebagai dominannya. Ada rejeksi di atas, kemudian ditutup masih berada di area resistennya. Kemudian di pekan ini sempat bergerak naik, kemudian ditolak lagi oleh bearish ya, ditolak lagi oleh bearish. Sekalipun satu pekan ini bearish mendominasi, tetapi jelang-jelang pergantian candle di time frame weekly-nya
ini cukup signifikan ya pergerakan bullishnya, sehingga dengan kondisi candle yang saat ini merah ini cukup mudah untuk nanti ditutup menjadi warna hijau ya, apalagi secara geopolitik ya di Timur Tengah juga masih memanas, sehingga tentu sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga emas sebagai safe haven-nya. Oke, kita lihat ada penolakan yang luar biasa, sempat bergerak turun hingga di 2363. Itu artinya bearish punya kekuatan yang luar biasa pada pekan ini. Maka setidaknya nanti akan kembali mencoba untuk mendekati titik rendahnya. Namun demikian kita akan melihat dari sisi area penting di time frame lebih kecil, apakah nanti melewati atau tidak, di situ akan terlihat. Dari time frame daily, kita turunkan di daily-nya didominasi oleh bullish ya. Satu hari kemarin full didominasi oleh bullish, nyaris tidak ada perlawanan dari bearish-nya ya. Kemudian kalau kita perkecil, posisinya masih di tengah ya, di dalam perjalanan tren naiknya. Naik juga masih terlalu jauh, turun juga apalagi ya. Sehingga bagaimana seperti ini? Apakah akan berlanjut dengan kekuatan bullishnya? Ya, kita coba lihat, kita ukur dengan retrace-nya ya. Sekarang masih berada di wilayah yang tidak aman, berada di wilayah koreksi, sehingga bisa saja langsung memantul nanti ya. Turunkan lagi di time frame H4. Di H4 di sana ada benturan resisten, ada loss momentum di sana juga ya, sehingga potensinya akan kembali turun. Di time frame H1, kita akan menempatkan ya. Jangan lupa di sisi sebelah kiri berbenturan dengan area pentingnya, berbenturan dengan resisten, kemudian sekalipun dia kecenderungannya kuat naik, kemudian sudah mulai ada penolakan, dan seterusnya. Kita nanti akan mencoba menguji di area retest-nya. Kita akan menguji di area retest yang terdekat dulu untuk menguji kekuatan bearish. Yang terdekat kita uji di kisaran harga 2415. Kemudian baru nanti kita uji lagi di sini ya, di kira-kira 2402. Nah, kita coba untuk membuat pemetaannya. Kalau saya tarik garis naik kemudian terkoreksi, maka kita akan uji nanti hingga di kisaran 240 sekian ini ya, 2405 atau berapa ini. Kita akan menguji di sini dulu. Kemudian karena satu hari kemarin sudah cukup signifikan, hari ini kita menggunakan daily range yang lebih rendah. Sekalipun hari Jumat ya, kita ambil yang tidak terlalu signifikan ya. Kita uji dulu di area dengan ini ya. Kita uji dulu dengan range yang tidak terlalu panjang. Ya, karena di sebelah kiri ada area support, maka kita ambil yang supportnya. Oke, kemudian baru kita menempatkan posisi. Kita menempatkan posisi agak menjauh, kemudian kita ukur ya, kita ukur di sana. Selnya baru kita tempatkan di 2414.31, 2414.31, kemudian targetnya nanti kita akan uji di ya, mendekati di sini di sumbunya. Oke, target yang terdekat kita 2407.
2407.12 ini untuk target yang terdekatnya. Kemudian selanjutnya kita akan targetkan lagi berikutnya di 2400. Target di 2400.02. Kita coba tarik garis koreksinya kira-kira sejauh mana ya. Oke, masih cukup aman dan masih realistis untuk targetnya. Yang kedua, kemudian maksimum hari ini untuk jenuh jualnya kita perkirakan di 2381. Area jenuh jualnya di 2381 poin sekian ya. Tentu nanti kita akan mengamati dari target yang ada adalah bagian juga dari area ujinya. Oke, ini simulasi yang pertama. Jadi kalau dia seperti ini turun kemudian akan terkoreksi, akan retest lagi, setelahnya akan kembali turun. Kira-kira seperti ini. Akan mendekati area support atau area jenuhnya di 2381. Yang kedua, bisa jadi tidak sampai di area support yang pertama ya, sehingga di sana memantul begini, maka kemungkinan juga nanti bisa ya. Kemudian dilihat dari sisi resisten, jangan lupa nanti di situ ada resisten, kita uji lagi. Baik mau naik atau pas turun kita uji dua-duanya. Selama dia tidak bisa break maka bisa memantul ya. Selama dia break maka berpeluang akan kembali naik mendekati area resisten berikutnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ketika naik sampai di mana kira-kira? Kalau naik kita berikan area maksimum di sini ya. Nanti area maksimumnya atau jenuhnya maksimum di 2472. Nah, sekarang kita coba menempatkan untuk entry point-nya atau kita menempatkan rencana untuk buy-nya. Pertama sebenarnya kita bisa melihat nanti secara langsung ketika dia sudah terbentuk candlenya, terhenti di mana, kemudian memantul di mana. Bisa juga di area di sini memantul, kemudian ketika sudah terkonfirmasi hijau, kita bisa buy di situ. Atau bahkan di bawahnya ya, ketika di bawahnya tidak bisa break, memantul, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, ada konfirmasi, maka bisa buy di situ. Kenapa kita tidak menempatkan di situ rancu dengan sel yang ada di situ? Karena belum terbentuk. Sehingga kita ambil yang mudah dilihat ya dari bentukan sekarang, dari kondisi sekarang ya, karena sekarang belum banyak terbentuk ya, kita bisanya menempatkan simulasi seperti ini. Maka saya tempatkan buy-nya di 2431.09 dengan target yang terdekat itu berada di 2438. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri ya, penting ada area yang masih realistis kita bisa dapatkan. Kemudian berikutnya kita targetkan lagi di sumbu atas atau di rejeksinya. Kemudian kita ukur, terlalu banyak turunkan sedikit. Oke. Kemudian kita uji nanti yang berikutnya di atas itu di 2458 dan maksimum atau area jenuh di 2472. Kita tandai buy-nya di 2431.09, kemudian target yang terdekat. Target yang terdekat di 2437.44. Kemudian lanjut ketika dia nanti ternyata masih kuat, kita lanjutkan dengan target yang kedua berada di 2444.55.
Kemudian pertanyaannya yang sering muncul, di mana resikonya ya? Pelajari risk management, jangan tanya di mana resikonya ya. Ini bukan sinyal yang harus diikuti SL dan TP-nya, buy now, sell now, kemudian SL sekian, TP sekian ya. Belajarlah kita membuka wawasan sendiri, belajarlah menapaki satu demi satu sehingga nanti ketemu bagaimana resikonya, bagaimana kita menempatkan manajemen risiko yang sesuai dengan style masing-masing. Bukan serta-merta memasukkan angka, SL-nya di mana, TP-nya di mana, terima jadi, pengennya profitnya. Kalau rugi nanti keluar-keluar ya. Jangan jadi seperti itu ya. Kita lebih mengedukasi supaya betul-betul bisa membaca sendiri. Nah, melihat analisa orang sebagai pembanding oke, tapi prinsip harus punya sendiri ya. Simulasi atau planning harus sudah disiapkan sendiri. Itu trading, kalau ikut-ikutan nanti jadi tumbalnya trading ya. Mohon maaf. Jadi harus lebih betul-betul memahami sendiri. Oke, area jenuh belinya kita perkirakan kita ambil di atasnya maksimal di 2472. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat di akhir pekan. Mudah-mudahan bisa maksimum juga hari ini. Bagi yang masih ragu, masih bingung menentukan entry-nya, membatasi ruginya, belajar banyak ya. Di video kita sudah banyak kita sharing. Kalau cocok silahkan digunakan, tidak cocok skip dan gunakan yang sesuai saja. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.